Jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Allah yang kami junjung tinggi, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah lebih dulu ada di tahun 2021 ini. Sebelum kami memasukinya, Engkau sudah ada di sini. Dan Engkau telah mempersiapkan yang terbaik. Engkau berjalan bukan hanya bersama-sama dengan kami, tapi Engkau berjalan di depan kami. Kami bersyukur kepadamu. Kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Oleh karena itu ketika kami memasuki tahun ini, ya Tuhan, jangan biarkan hati kami, rasa syukur kami, puji-pujian kami tinggal di tahun yang lama. Tapi biarlah kami membawanya dengan semangat yang berlipat kali ganda. Dengan pengharapan, dengan daya juang, dengan kekuatan yang baru. Karena ada kasih karunia-Mu. Dan biarlah di minggu pagi ini, ketika kami merenungkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana kami mengawali tahun yang baru dengan kasih karunia Tuhan. Allah Roh Kudus berbicara dan memberikan cahaya dalam hati dan pikiran kami. Menjumpai kami di dalam pergumulan-pergumulan kami. Di dalam relung-relung hati kami yang mungkin hanya Tuhan dan kami sendiri yang tahu. Dan jumpailah kami di sana. Supaya Engkau kembali menggenggam tangan kami. Supaya iman kami kembali bertumbuh di dalam Tuhan. Kami dikuatkan. Terima kasih, ya Bapa. Kami memohon biar Tuhan sendiri yang boleh menutup bungkus hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Dan sekali lagi, biarlah di atas kasih karunia-Mu dia berdiri. Dan sebagaimana Engkau yang memimpin di minggu-minggu sebelum, biarlah Tuhan yang menyertai juga di minggu pagi ini. Bapa di surga, kami meminta kepadamu dan kami memintanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Allah yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Ya, kalau shalom pada jawab ya, boleh ya, begitu ya. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Wah, saya merasa ruangan ini bergema begitu ya. Sedikit lagi kalau dijawab bergetar begitu kan ya. Bapak Ibu, tidakkah kita merindukan ya, semoga dalam minggu-minggu yang ke depan ya, suasana makin membaik begitu ya. Rasanya tadi waktu bernyanyi saya udah pengen langsung saja keluar suaranya begitu ya. Bapak Ibu, kita mengucap syukur kepada Tuhan, biarlah di waktu-waktu ke depan suasana makin membaik ya, situasi makin membaik, kita bisa memuji dengan lebih leluasa lagi. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru ya untuk kita semua, rahmat Tuhan yang baru, ya penyertaan Tuhan terus tersedia untuk kita. Tema kita pada minggu pagi hari ini adalah mengawali tahun dengan kasih karunia Tuhan. Mengawali tahun dengan kasih karunia Tuhan. Mari kita membuka dari Alkitab kita ya, kita mau membaca dari 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12. Kita hanya akan membaca ayat 7 sampai ayat 10 ya. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai ayat 10. Saya akan bacakan untuk kita. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan,
di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada minggu pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan bagaimana Rasul Paulus ketika dia melihat di tengah-tengah pergumulannya dan dia memandang kepada kasih karunia Tuhan. Dan apa yang menjadi rahasia Paulus supaya dia bisa tetap bertahan dan setia sampai pada akhirnya. Dan kiranya itu nanti akan menjadi landasan kita untuk memasuki dan mengisi tahun 2021 ini. Bapak Ibu Saudara, di dalam perikop yang tadi kita baca, konteksnya itu adalah sekelompok orang yang mempengaruhi jemaat ini untuk mempertanyakan kredibilitas dan otoritas Paulus. Kita tahu bahwa surat Korintus yang kedua yang dikirimkan Rasul Paulus ini adalah satu surat yang berusaha untuk menunjukkan kepada jemaat ini tentang otoritas kerasulan Paulus. Nah, di dalam nada teguran Rasul Paulus menyebut sekelompok orang ini sebagai rasul-rasul yang tidak ada taraknya. Pekerja-pekerja curang atau rasul-rasul yang luar biasa. Oleh karena mereka inilah yang menghasut atau yang mempengaruhi jemaat Korintus itu untuk tidak percaya kepada Rasul Paulus. Dan dengan kasih yang besar kepada jemaat ini, Paulus menuliskan surat yang kedua ini. Dengan mencucurkan banyak air mata. Saudara, ini dilakukan supaya Rasul Paulus berkata kepada jemaat Korintus, supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Itulah sebabnya surat ini disebut sebagai the letter of tear. Surat air mata. Karena Rasul Paulus sedih sekali dia diragukan kasihnya, diragukan pelayanannya, diragukan otoritasnya oleh jemaat yang sangat ia kasihi. Namun uniknya Bapak Ibu, Paulus tidak memegahkan diri dengan cara yang sama dengan rasul-rasul palsu tersebut. Sebab rasul-rasul palsu itu biasanya memegahkan diri dengan surat-surat rekomendasi, begitu ya. Biasanya mereka membawa surat rekomendasi dalam perjalanan dan mereka membangga-banggakannya dari satu jemaat kepada jemaat yang lainnya. Sementara Rasul Paulus tidak memiliki surat itu. Tapi Rasul Paulus tidak mau membanggakan dengan kehebatan, dengan pencapaian, tapi dia membanggakan diri dengan apa? Dengan kelemahan. Saudara, walaupun Paulus memiliki banyak hal untuk bermegah, termasuk atas penyataan-penyataan yang luar biasa yang dia alami. Kalau kita membaca mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, Paulus mengatakan, di dalam satu penglihatan aku melihat ada seorang dibawa ke langit tingkat yang ke-7 oleh Tuhan. Dan itu sebetulnya Paulus sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Banyak penafsir mengatakan bahwa ini adalah tanda sebenarnya Rasul Paulus kalau dia mau bermegah, dia mempunyai alasan yang banyak sekali. Tetapi dia tidak mau bermegah. Atau dikatakan dia tidak mau menyombongkan dirinya selain atas kelemahan-kelemahannya. Dan supaya Rasul Paulus tidak meninggikan diri, Tuhan memberikan kepadanya duri dalam daging. Saudara, apa sih sebenarnya duri dalam daging? Begitu ya. Karena seringkali esensi dan pengertian yang dimaksud dengan duri dalam daging ini menjadi satu perdebatan, ya, menjadi satu diskusi yang tidak terlalu jelas. Rasul Paulus sendiri hanya berkata yang dimaksud dengan duri dalam daging di ayat yang ke-7 itu adalah seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Ya, jadi banyak penafsiran tentang hal ini. Apa maksudnya? Sudah, duri dalam daging di dalam bahasa Yunani itu dikatakan skolops. Ini agak berbeda dengan scallops, begitu ya. Kalau scallops mungkin kita makan waktu tahun baru yang lalu, begitu ya. Hari pertama. Tapi kalau skolops jangan gitu, karena nggak enak itu ya. Karena skolops itu berarti sebuah palang kayu yang menancapkan Rasul Paulus ke tanah. Atau serpihan kayu, ya splinters begitu, serpihan kayu. Atau duri yang secara konstan terus-menerus itu menyakiti atau mengganggunya. Bapak Ibu, kalau misalnya kita yang kerja kayu begitu ya, atau kita pernah itu kalau orang sebut namanya kesusuban begitu ya. Masuk itu tuh serpian kayu itu ke bawah kuku. Aduh, itu rasanya sakitnya minta ampun begitu ya.
Sakitnya minta ampun, mesti dicabut dulu. Nah jadi skolops atau duri dalam daging itu adalah satu serpihan atau satu benda yang tajam yang terus menerus masuk ke dalam kulit atau ke dalam daging atau ke dalam tubuh yang terus menerus mengganggu. Dan ini sesuatu yang sangat memberatkan bagi Rasul Paulus. Nah secara umum penafsiran tentang duri dalam daging itu ada 3 Bapak Ibu ya. Kalau ada banyak sekali sebetulnya, tetapi bisa dikelompokkan ke dalam 3 penafsiran yang besar ini. Yang pertama adalah Rasul Paulus sedang berbicara tentang keresahan rohani, gelisah dia secara psikologis. Ya seperti sebuah rasa pedih, menangis terus-menerus di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena bangsa Israel yang dia kasih itu bebal hatinya. Tidak mau percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Rasul Paulus mengabarkan Injil ya, kita masih ingat ya kan, kita membahas kisah para rasul dari satu kota ke kota yang lain terus berbicara kepada bangsa Israel. Bangsa ini bebal. Jadi yang pertama, orang mengatakan, para penafsir mengatakan duri dalam daging ini adalah kepedihan, terus menerus nangis di hadapan Tuhan oleh karena bangsa ini. Yang kedua, para penafsir juga mengatakan kemungkinan yang dimaksud dengan duri dalam daging ini adalah oposisi. Ya, oposisi terhadap pelayanan atau berita yang Paulus bawa. Nah, kita masih ingat kan ya, tahun lalu di dalam minggu-minggu pembahasan tentang kisah para rasul, kita membahas tentang adanya sekelompok yang disebut namanya Judaizers. Orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan dan secara sistematis ingin menggagalkan sampai titik ingin membunuh Rasul Paulus. Supaya Rasul Paulus itu berhenti mengabarkan Injil. Nah mungkin ini juga adalah duri dalam daging dalam hidupnya. Atau yang ketiga, yaitu penderitaan fisik yang kerap kali menyiksa Paulus secara berulang-ulang. Ya, kalau kita membaca di dalam 2 Korintus itu, Rasul Paulus itu mendaftarkan penganiayaannya. Ya, didera, karam kapal, telanjang, ya seringkali tidak makan, begitu kan, dipagut ular dan lain sebagainya banyak sekali. Bahkan di dalam suratnya kepada jemaat Galatia, Rasul Paulus itu berkata, lihatlah betapa besarnya tulisan-tulisan tanganku, begitu. Nah, ada penafsir yang mengatakan sebetulnya itu Rasul Paulus mau menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dengan matanya. Sehingga dia tidak bisa menulis dengan tulisan yang normal sehingga harus besar. Jadi kemungkinan besar secara fisik Rasul Paulus itu menderita. Dan banyak penafsir yang mengatakan pilihan yang nomor 3 ini adalah pilihan yang paling mungkin atau yang paling mendekati konteks tersebut. Bapak Ibu Saudara, apapun yang menjadi penafsiran duri dalam daging, kita simpulkan ya. Tapi sebetulnya duri dalam daging ini sebenarnya merujuk kepada satu kondisi yang tidak menyenangkan. Dan satu kondisi yang membatasi dengan tujuan agar kita tidak meninggikan diri di hadapan Tuhan. Nah, satu hal yang perlu kita perhatikan adalah bahwa duri dalam daging ini bukan disebabkan karena dosa. Bukan disebabkan karena dosa pribadi, tetapi merupakan izin Allah. Itulah sebabnya digunakan bentuk pasif, dikatakan diberi, begitu ya. Jadi Tuhan yang mengizinkan. Saudara, maka kita bertanya mengapa duri dalam daging, dan ini yang menjadi landasan kekuatan Rasul Paulus. Yang pertama, saudara, duri dalam daging diizinkan hadir dalam diri Paulus supaya Rasul Paulus menyadari diri sendiri yang lemah. Supaya kita juga menyadari diri sendiri atau diri kita yang lemah. Pengalaman-pengalaman rohani, pencapaian itu dapat membuat kita menjadi lupa diri dan menyombongkan diri. Rasul Paulus menyatakan, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Bukan karena Rasul Paulus tidak punya hak untuk dibanggakan atau punya hal-hal untuk dibanggakan, tetapi karena dia sadar tanpa Tuhan dia itu tidak ada apa-apanya. Saudara, duri dalam daging juga mengingatkan Paulus dan kita semua bahwa kita pada dasarnya adalah orang-orang yang lemah tanpa Tuhan. Dan ini menolong kita untuk tidak tinggi hati. Saudara, apa saja kelemahan kita? Kalau kita bicara tentang kelemahan, salah satu yang paling jelas itu adalah bahwa kita punya kelemahan fisik, ya. Tapi saya tidak akan membicarakan tentang kelemahan fisik secara tubuh kita sudah lemah. Karena saya percaya banyak di antara kita pasti bisa memberikan kesaksian tentang hal itu.
bahwa secara tubuh dan fisik kita itu sebetulnya lemah. Tetapi ada hal-hal lain yang pagi hari ini saya mau bagikan yang mungkin banyak orang merasa dalam hal ini saya kuat sekali. Saudara, kelemahan yang ingin saya tunjukkan di dalam bagian ini pada pagi hari ini ada 3, yaitu yang pertama secara intelektual. Saudara, unik sekali pada tahun 2015, ya ini ada satu artikel dari Christianity Today dikatakan judulnya When the Gift of Intelligence Becomes the Burden of Alzheimer's. Ini artikel tahun 2017. Nah, dikatakan pada tahun 2015 ada satu penemuan dalam dunia sains yang menunjukkan bahwa gen yang memampukan otak manusia untuk melakukan fungsi kognitif kompleks itu adalah gen yang sama yang memungkinkan terjadinya patogenesis, kemunculan dan perkembangan Alzheimer. Maksudnya apa? Bapak Ibu, maksudnya dikatakan, jadi gen yang ada di dalam otak kita, yang memampukan, yang membuat otak kita itu bisa berfungsi dengan sangat amat cerdas, sangat amat baik, sangat amat luar biasa, gen yang sama itu juga, itu yang memberi kemungkinan munculnya dan terjadinya Alzheimer. Dan si penulis mengatakan, Paul Arnold, ya, ini berarti yang saya beri warna kuning di sana ya. Ini berarti bahwa kecerdasan umat manusia dan penyakit Alzheimer itu sama-sama disatukan di dalam satu biological process yang natural, yang alami. Dan ini adalah dua sisi dari mata koin yang tidak bisa dipisahkan. Kemungkinan yang satu tidak mungkin dihilangkan tanpa kemungkinan yang lain. Jadi semakin tinggi possibility kita untuk mengembangkan daya kognitif, dikatakan semakin tinggi kemungkinannya Alzheimer. Oh Pak Yudi, kalau kayak begitu mas saya nggak mau pinter-pinter lah, udahlah. Nggak mau baca-baca buku, nggak mau belajar. Biar nggak Alzheimer. Ya Bapak Ibu, kalau itu bukan Alzheimer, itu namanya keblinger, begitu ya. Tapi bukan itu maksudnya tentunya. Tetapi yang dimaksud di dalam penulis ini dan penelitian ini diangkat itu mau menunjukkan bahwa sekalipun kita bisa bermegah tentang hal ini, tentang segala pencapaian intelektual kita, kita itu selalu berada di dalam bayang-bayang kerapuhan. Bahkan tentang intelektual kita sendiri. Dan dia mau menunjukkan bahwa ini sebenarnya adalah sesuatu yang memang Tuhan sudah tanamkan di dalam diri kita secara natural. Tuhan sudah sisipkan di sana bahwa ada batas, bahwa kita terbatas dan kita lemah. Saudara, kelemahan kita yang kedua adalah finansial. Finansial maksudnya apa? Secara harta benda. Harta benda dan segala sesuatu yang kita miliki itu bisa lenyap dalam sekejap melalui berbagai cara. Misalnya melalui teror, ya, melalui bencana alam, melalui scamming misalnya begitu. Atau mungkin yang sedang kita hadapi khususnya tahun lalu ya, yaitu melalui pandemik seperti itu. Saudara, khususnya di sini saya tunjukkan melalui electronic scamming karena konteksnya kita yang berada di Singapura ya. Saudara, ini adalah sumber yang saya dapatkan tahun 2020 dari CNA dan ini adalah tabel dari Singapore Police Force. Saudara, dari 10 ada banyak ya, ada banyak kasusnya, tetapi ini adalah 10 kasus yang tertinggi. 10 kasus yang tertinggi. Pada tahun 2019, jumlah kasus scam, ya, scamming, korbannya, ya, itu 3.027. Tahun lalu itu meningkat 2 kali lipat, lebih dari 2 kali lipat, lebih dari 7.000 kasus. Nilainya tahun 2009 itu 41,6 juta dolar. Tahun lalu itu 2019, tahun lalu 2020 itu baru paruhnya ya, jadi baru dari Januari sampai Juni, itu setengah tahun. Itu jumlahnya 82 juta dolar. Saudara, apakah ini adalah orang-orang yang tidak mengerti tentang pendidikan yang kena scam? Tidak. Banyak di antara mereka juga adalah yang memiliki pendidikan yang sangat tinggi. Dan kalau kita perhatikan kasus-kasusnya itu yang luar biasa itu adalah ada satu kasus ya. Jadi dalam satu transaksi itu kena scamnya itu 1 juta dolar investment scam. Lalu juga internet love scam gitu ya. 1 juta dolar.
Kan lebih bagus kalau itu digunakan untuk orang lain ya yang lebih membutuhkan. Ya. Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan apa? Berarti apa yang awalnya dianggap sebagai kebanggaan, sebagai kekayaan, bisa saja langsung lenyap dalam sekejap. Apakah orang-orang ini merencanakan uang mereka untuk hilang? Saya percaya tidak. Begitu ya. Saya percaya tidak. Secara spiritual, kita mungkin berkata, oke lah Pak Yudi, secara intelektual mungkin kami lemah. Secara finansial, ya itu bisa hilang. Tetapi kami punya hati yang mengasihi Tuhan. Kami punya hati yang kami bawa kepada Tuhan dan itulah yang menjadi kekuatan kami. Bapak Ibu, bisakah kita bermegah atas spiritualitas kita? Seorang pelayan Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan, Reverend Stuart Colton, dia membagikan satu tulisan dari Martin Luther di dalam salah satu seminar yang dibawakan. Dikatakan pada usia 20 tahun yang dibanggakan oleh orang itu apa? Yaitu girls. Karena 20 tahun itu mulai lirik gitu ya. Kalau cowok tuh lirik kanan kiri gitu kan ya. Kalau dulu bangun tidur susah begitu. Disuruh bangun sama mama papanya. Nggak mau, belajar nggak mau begitu kan. Lalu tiba-tiba begitu dia kenal ada satu cewek yang dia sangat tertarik gitu. Lalu cewek ini suka tanya, tante gimana sih itu gitu ya. Dia kalau pagi bangun nggak? Oh iya tuh dia kalau ini males gitu ya. Nah dia langsung berubah. Besok pagi dia langsung bangun pagi-pagi. Karena ada the power of love itu ya katanya. Begitu kan ya. Jadi pagi-pagi itu kan. Jadi katanya memang benar-benar love itu mengubah segala sesuatu. Power katanya dari dalam. Dia bangun pagi rapi, klimis semuanya. Begitu ya. Karena girls. Usia 30 dia merintis karir. Jadi yang dibanggakan adalah goal, karir yang paling penting. Usia 40 sampai 50 yang dibanggakan adalah goals. Saya sudah bisa mencapai tujuan-tujuan saya. Saya mau punya ini, saya mau punya itu. Dan mulai bisa dirasakan pada usia itu. Sudah mulai bisa dapat begitu. Dan pada usia 60 tahun ke atas, ketika masuk mendekati masa-masa pensiun, maka yang dibanggakan biasanya apa? Salah satu yang dikatakan oleh Martin Luther yang dibanggakan adalah pride. Pride, wah saya akhirnya mencapai itu semua. Atau dikatakan, wah saya ternyata cukup saleh juga ya. Atau karena sudah begitu mapan segala sesuatunya, maka yang terjadi adalah pengulangan. Pengulangan. Sehingga spiritualitasnya menjadi mandek, menjadi complacent. Bapak Ibu Saudara, Martin Luther di dalam bagian ini yang disampaikan oleh Stuart Colton dikatakan, ini adalah satu bahaya yang membayangi setiap anak Tuhan. Jadi secara spiritual kita itu sebenarnya juga tidak imun terhadap semua hal-hal ini. Itulah sebabnya Tuhan memberikan duri dalam daging, supaya berhala-berhala dalam hati kita itu muncul ke permukaan dan supaya Tuhan bisa membersihkan berhala-berhala itu. Saudara Timothy Keller, salah seorang pendeta yang Tuhan pakai dengan luar biasa ya di Amerika Serikat. Di dalam salah satu tulisannya yang berjudul Counterfeit Gods, ilah-ilah palsu. Dikatakan ilah-ilah palsu itu adalah segala sesuatu yang begitu sentral yang ada di dalam hati kita, dikatakan esensial bagi hidup kita. Sesuatu yang begitu penting, kalau itu hilang, seolah-olah kita merasa hidup kita itu sudah tidak layak lagi untuk dihidupi. Ilah-ilah ini adalah segala sesuatu yang mengendalikan hidup kita. Dia berada di takhta hati kita. Biasanya tuh kita meluangkan waktu paling banyak untuk dia. Passion kita yang paling banyak untuk dia. Energi kita yang paling banyak untuk dia. Emosi kita bahkan juga uang kita paling banyak untuk dia. Dan dia menggantikan posisi Tuhan. Begitu ya ratingnya di dalam hidup kita. Tim Keller mengatakan bentuknya bisa bermacam-macam. Bisa keluarga, bisa anak-anak, ya, karir, mencari uang, pencapaian, bahkan juga puji-pujian dan lain sebagainya. Yang mengejutkan bagi saya adalah bagian yang terakhir yang diberi warna kuning. Bahkan sukses di dalam pelayanan Kristen. Itu pun bisa menjadi ilah palsu. Jikalau akhirnya menggeser posisi Tuhan di dalam hati kita. Tim Keller memberikan peringatan bagi kita. Itulah sebabnya David Powlison di dalam salah satu bukunya God's Grace in Your Suffering, Powlison mengatakan penderitaan itu adalah
acid test, itu ujian dan juga katalisator. Pada saat yang bersamaan, dia menyatakan iman kita dan juga dia membentuk iman kita. Penderitaan itu Tuhan izinkan supaya mengekspos, menunjukkan dan juga menghancurkan ilah-ilah palsu atau ilah-ilah atau iman-iman yang palsu dalam hati kita. Supaya kita makin bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan memberikan duri supaya berhala-berhala itu terdeteksi dan kita tinggalkan. Tidak ada yang bisa kita megahkan dari diri kita sendiri, selain dari kelemahan kita. Dan jika kita punya dan kita mampu sampai saat ini, Rasul Paulus mengatakan apa? Itu karena kasih karunia Tuhan. Saudara, yang pertama tadi adalah menyadari kelemahan diri kita. Maka Rasul Paulus katakan yang kedua yang menjadi landasan kita adalah bersandar pada kasih karunia Tuhan yang cukup. Ayat 9a dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tuhan bukan Allah yang kejam yang menikmati kelemahan diri kita, tapi Dia Allah yang penuh kasih yang menyediakan kasih karunia yang cukup di tengah kelemahan. Bapak Ibu Saudara, apa artinya cukup? Cukup di dalam bahasa aslinya di sini memiliki makna puas dan mampu bersyukur. Kalau bicara tentang cukup kadang-kadang sama orang gitu ya atau sesama kita itu bisa macam-macam. Pak, saya belum punya rumah. Nanti kalau saya sudah punya rumah, saya merasa itu cukup. Pak, saya sudah punya rumah satu. Tapi bolehlah kalau misalnya saya punya satu lagi. Buat nanti anak kalau menikah. Kalau saya punya dua, baru cukup. Pak, saya sudah punya dua. Tapi bolehlah kalau saya tambah satu lagi untuk investasi masa depan. Misalnya untuk retirement dan lain sebagainya. Itu bukan sesuatu yang salah. Lalu kalau saya punya tiga, baru cukup. Pak, yang lain nih, bukan di GPBB begitu ya. Pak, 3 nggak cukup. Gitu ya. 5 Pak, 10 Pak. 20 Pak, dan lain sebagainya. Saudara, kalau bicara tentang cukup, jadi seolah-olah itu relatif begitu. Nah, tetapi waktu Paulus menggunakan kata cukup, itu punya makna 2. Yang pertama, kita bisa merasa puas. Saudara, orang bisa punya banyak sekali, dan dia tidak merasa puas. Tapi orang bisa punya, ya sederhana, dan dia merasa puas. Saudara, puas itu maksudnya apa? Puas itu maksudnya bukan malas. Puas itu maksudnya bukannya dia akhirnya tidak mau berusaha, bukan. Yang dimaksud puas artinya adalah seperti seluruh elemen dari diri dia, dari kepribadian dia, kalau puas itu kembali kepada dia. Dan dia seperti whole. Dia menjadi utuh. Dia menjadi fulfilled. Dia betul-betul terisi hati dan hidupnya. Dia seperti menjejak di atas tanah. Dia tidak gelisah. Seperti partikel-partikel dalam dirinya itu terbang kemana-mana. Dia gelisah seperti itu. Tidak. Jadi yang dimaksud dengan puas adalah itu semua kembali. Menyatu. Dia utuh. Dia fulfill. Dia whole benar-benar. Dia penuh. Dia whole. Begitu. Itulah orang yang puas. Apakah orang yang puas itu hanya mereka yang hidupnya sederhana? Tidak. Orang yang punya banyak sekali juga bisa puas. Orang yang hanya makan dengan satu piring juga, dia juga bisa puas. Karena puas itu bukan masalah quantity. Tapi puas adalah masalah sikap hati, attitude-nya. Terhadap apa yang dimiliki. Nah, itulah yang Rasul Paulus katakan puas. Bedanya orang yang punya banyak, dia tidak puas dengan orang yang punya banyak dengan dia puas adalah orang yang punya banyak dan dia puas, dia itu punya peace di dalam hidupnya. Tapi orang yang punya banyak tapi dia tidak pernah puas, dia seperti orang yang berlari tetapi ada singa ataupun macan ataupun buaya ataupun serigala di belakangnya. Setiap pagi dia bangun dengan ketakutan. Setiap pagi dia bangun seperti dihantui. Karena dia tidak pernah lengkap hidupnya. Tidak pernah balik semua partikel itu. Dia tidak pernah utuh. Dia terus mengembara dan berkelana. Itu orang yang tidak puas. Dan orang yang demikian, dia tidak bisa bersyukur. Mengapa? Karena dia gelisah. Dia tidak bisa bersyukur. Tetapi orang yang puas, yang menyatu dan menjejak di dalam hidupnya,
dia berkata, Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Dan dia mengalir itu keluar. Jadi dia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, yang menarik di dalam bahasa Yunani, kata cukup ya, ini dipakai kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah kata sifat. Ya kan? Kasih karuniaku cukup bagimu, itu kata sifat. Nah, di dalam bahasa aslinya itu bukan kata sifat sebetulnya Bapak Ibu. Tapi yang digunakan itu adalah kata kerja. Jadi kalimat itu kalau kita baca, kan kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia, cukuplah kasih karuniamu bagimu. Kasih karunia Tuhan cukup. Nah, kalau kita gunakan kata-kata aslinya atau bentuk aslinya kata kerja, maka terjemahannya haruslah aku mencukupkan kamu dengan kasih karuniaku. Nah, jadi seolah-olah Tuhan berkata, Paulus, kamu menjerit kepadaku, begitu ya. Maka Tuhan berkata, aku mencukupkan kamu dengan kasih karuniaku. Jadi itu bentuk yang aktif. Nah, tidak hanya itu, menurut saya yang luar biasa adalah bentuk itu di dalam struktur aslinya menggunakan satu tenses yang unik sekali. Ini tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Nah, di dalam bahasa Yunani itu menggunakan yang disebut namanya present indikatif aktif. Artinya, kalau kata kerja itu menggunakan tenses ini, kata kerja itu bermakna dia akan diulang terus-menerus. Agak-agak mirip dengan kebiasaan, begitu ya. Jadi setiap hari terus-menerus selama 24 jam tanpa henti. Seolah-olah Tuhan itu berkata, Paulus, aku akan mencukupkan kamu dengan kasih karuniaku hari ini selama 24 jam. Bulan ini selama 30 hari. Tahun ini selama 12 bulan. Tidak akan aku pernah berhenti. Aku akan mencukupkan kamu terus-menerus. Tidak akan pernah berhenti. Saudara, inilah yang membuat Rasul Paulus bisa menanggung berbagai pergumulan dan mengikut Tuhan. Bahkan Rasul Paulus bisa puas dan bersyukur karena ada kasih karunia Tuhan yang membuatnya cukup dan puas. Maka benar apa yang dikatakan Yeremia di dalam Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 23. Tetapi hal-hal ini yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya mengajak kita untuk berefleksi. Bertanya kepada diri kita pribadi, apakah kita membiasakan diri menghitung kasih karunia Tuhan? Apakah kita membiasakan diri untuk merasa cukup, merasa puas, dan akhirnya kita bisa bersyukur dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kasih karunia Tuhan adalah sumber daya yang tidak pernah habis. Apakah kita juga menjadi kasih karunia Tuhan bagi sesama? Jadi yang pertama adalah menyadari kelemahan diri. Yang kedua bersandar kepada kasih karunia Tuhan yang cukup. Dan yang ketiga yang terakhir, yaitu mengalami kuasa Tuhan yang sempurna. Saudara, di dalam ayat 9 sana dikatakan di dalam kelemahan itu kuasa Tuhan sempurna. Dan kesempurnaan kuasa Tuhan menjadi nyata ketika kita mengakui kelemahan dan keterbatasan diri kita. Bersandar pada kasih karunia Tuhan yang cukup. So, di dalam hidup anak Tuhan yang bertumbuh, kuasa Tuhan mungkin tidak selalu muncul dalam bentuk, nah ini api dalam semak belukar ya, kalau misalnya kita keluar dari gereja, lalu kita melihat ada pohon cemara di depan gereja, lalu semua orang tidak melihat, kita satu-satunya yang melihat ada nyala api, ya itu nektamen konsumebatur, begitu. Itu hanya dialami mungkin oleh Musa, ya. Kemungkinan besar kita tidak melihat itu. Kemungkinan besar kita juga tidak mengalami penyataan Tuhan, misalnya ada cahaya waktu kita menyetir, begitu kan ya. Ada tiang awan, tiang api di dalam perjalanan kita. Tapi mungkin kuasa Tuhan yang sempurna itu nyata di dalam air mata pertobatan yang tulus. Ketika Tuhan menyingkapkan berhala-berhala dan dosa-dosa dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya bertanya, ada berhala apa dalam hidup kita? Hati kita yang tadi Tim Keller mengatakan itu sesuatu yang begitu mengendalikan kita, yang membuat kita itu kalau tidak ada itu kita lemah dan hancur kecuali Tuhan. Mari kita tinggalkan berhala itu di 2020 dan jangan bawa ke 2021. Kuasa Tuhan juga muncul di dalam hati yang tunduk dan berserah, yakin berkata, Tuhan baik. Walau kita belum bisa mengerti dan belum bisa melihatnya. Atau seulas senyum kelegaan disertai rasa syukur
Karena walau pergumulan belum berakhir, ada kasih setia Tuhan yang tersedia dalam hidup kita. Kuasa Tuhan yang sempurna juga bisa muncul dalam tangan yang terulur untuk menjabat sesama, tanda pengampunan. Mungkin di tahun yang baru ini masih ada yang kita tinggal. Satu konflik atau friksi dengan orang-orang yang kita kenal. Tapi biarlah hati yang merangkul, hati yang menguatkan, itu yang Tuhan isi dalam hati kita. Bisa juga dalam bentuk hati yang teguh dan mantap menghadapi masalah dengan berserah kepada Tuhan. Atau bahkan doa syukur dan penyerahan. Karena Tuhan bukan hanya mendengar doa anak-anaknya, tapi selalu menjawab dan memberikan yang terbaik. Saudara, izinkan saya menutup khotbah pada minggu pagi hari ini dengan satu kisah yang ditulis oleh C.S. Lewis. C.S. Lewis terkenal sekali dengan tulisannya. Salah satunya adalah Narnia, ya, The Chronicles of Narnia. Saudara, waktu C.S. Lewis menulis Narnia, dia mengisahkan ada 4 orang anak bersaudara, ya, 4 orang bersaudara yang masih kecil-kecil sekali, dan mereka mengalami satu pengalaman yang spektakuler bersama dengan seekor singa atau seorang begitu ya, yang luar biasa. Dan dia adalah Aslan, singa yang luar biasa. Sebenarnya Aslan itu adalah metafora dari Tuhan Yesus, singa dari Yehuda. Saudara, yang terkecil dari 4 saudara ini adalah Lucy Pevensey. Lucy senang sekali dengan Aslan dan Aslan juga sayang dengan Lucy. Dalam satu perjalanan mereka, ketika mereka berdua berjalan, jadi di dalam episode-episode yang sudah berikutnya ya, Lucy berkata, "Aslan, kamu kok makin lama makin besar ya?" Gitu kan ya. Jadi ini singa yang baik tentunya ya. Jadi Lucy sambil memegang surainya, begitu dielus-elus, begitu ya. Aslan singa yang besar itu, bercahaya. Lalu Lucy berkata, "Aslan, aku melihat kamu kok makin lama makin besar ya?" Begitu. Terus Aslan berkata apa? "Aku tidak membesar. Engkaulah yang besar sebetulnya. Engkaulah yang bertumbuh, Lucy." Aslan berkata. "Sebab ketika engkau bertumbuh makin membesar, engkau akan melihat aku makin besar." Saudara, apakah kita melihat Tuhan makin besar dalam hidup kita? Apakah kita melihat kuasa Tuhan itu makin nyata dalam hidup kita? Jikalau kita tidak melihatnya, kemungkinan itu adalah tanda-tanda bahwa kerohanian kita tidak bertumbuh. Sebab bagi anak Tuhan dengan kerohanian yang makin bertumbuh, seperti yang C.S. Lewis katakan, seperti yang Aslan katakan, seperti yang Tuhan katakan, kita akan melihat dia makin besar di dalam hidup kita. Kita akan makin memuliakan dia. Kita akan makin meninggikan dia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah ini yang menjadi kekuatan kita untuk masuk di dalam tahun yang baru. Di tengah berbagai kelemahan, biarlah kasih karunia Tuhan yang cukup mengisi hati kita dengan rasa puas, syukur, dan daya juang untuk mengalami kuasa Tuhan yang sempurna di sepanjang tahun 2021. Saudara, satu keluarga jemaat dari GPBB ingin memberikan satu kesaksian kepada kita, satu kesaksian yang mereka alami bagaimana Tuhan dan kuasa-Nya menyertai mereka di sepanjang tahun 2020 di dalam situasi yang tidak mudah. Dan biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita. Mari kita ikuti. Banyak sekali manfaat yang kami dapatkan bagi pertumbuhan iman dan hidup kami sekeluarga di GPBB. 3 tahun lalu ketika saya kehilangan pekerjaan dan usaha-usaha kami bangkrut, semua terasa berat sekali. Dan itu belum berakhir, penyakit istri saya terus membuatnya susah, kecelakaan diderita putri kami, masalah keluarga di Indonesia, penyakit yang diderita 2 anggota keluarga kami, dan akhirnya merenggut hidup mereka. Terlebih berat ketika kami mengetahui bahwa putri kami mempunyai masalah di jantungnya, yang selalu membuat saya was-was setiap saat. Saat-saat itu merupakan saat yang terberat bagi hidup saya dan keluarga. Tiap saat saya bertanya, apa dosa saya dan apa yang Tuhan kehendaki atas hidup saya?
Sedikit demi sedikit pengajaran, pelayanan, dan salam dari para pengerja membantu menguatkan iman kami. Salah satu yang kami ingat adalah mintalah kekuatan dan penghiburan ketika masalah mendera. Jangan terburu-buru meminta Tuhan untuk mengangkat masalah yang kita hadapi. Akhirnya saya bisa mengatakan ke diri saya dan ke keluarga, kalau kita sudah diberi berkat lebih dari 50 tahun dan sekarang Tuhan mengizinkan masalah yang ada di 3 tahun ini, secara proporsi masih jauh lebih banyak berkatnya dibanding masalah berat yang sedang kami hadapi. Belakangan ini kami baru menyadari bahwa Tuhan sedang mempersiapkan saya dan keluarga kami untuk menghadapi masalah yang lebih besar. Ketika pandemi COVID-19 menghantam kita semua, di saat itulah saya sadar kalau kaki saya sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Usaha baru yang sedang saya rintis ternyata cukup kuat untuk menghadapi serangan pandemik ini. Biarpun kami masih berjuang, tapi optimisme dan keyakinan kami untuk berhasil jauh lebih kuat dari masalah yang ada. Tidak terbayang kalau Tuhan tidak memberi masalah 3 tahun lalu. Saya yakin situasi kami sekarang jauh lebih buruk. Jadi itu bukan masalah yang Tuhan berikan, tetapi Dia sedang mempersiapkan pengajaran kepada kami semua. Arti Natal bagi kami selama 2 tahun terakhir ini adalah seperti perkataan dari Bunda Maria. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Begitu juga untuk kami sebagai hamba, kami sadar bahwa kami mempunyai Tuhan yang baik. Jadi apapun itu, walaupun sering terasa berat dan tidak masuk akal, kami selalu mau mengingat perkataan itu. Saya ini hanya seorang hamba. Biarlah semua terjadi sesuai dengan rencanamu. Selamat tahun baru, kami telah lahir lagi dan mau bertumbuh terus di dalam iman dan pengharapan. Salam dari kami sekeluarga, Sam, Nana, Tia. Ibu saudara, biarlah saksian ini boleh menguatkan kita, memberikan inspirasi dan dorongan untuk kita boleh terus melihat bahwa ada kasih karunia Tuhan, bahkan juga untuk tahun 2021.